Wawancara Pro 3. Bu Kiki, selamat pagi. Ya, terputus dengan Bu Kiki ya. Baik, nanti kita coba untuk hubungi Bu Kiki kembali. Nah, jadi ini memang akan dimulai kegiatan belajar mengajarnya di wilayah terdampak di Sumatera atau KBM-nya akan dimulai pada Senin 5 Januari 2026. Jadi dalam rangka mendukung pelaksanaan KBM, Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama dengan kementerian terkait, kemudian pemerintah daerah serta unsur relawan terus melakukan pembersihan gedung-gedung sekolah yang terdampak banjir. Sebagai informasi, ini memang terus dilakukan ya, agar kegiatan belajar mengajar bisa dilaksanakan. Sementara berbagai pihak juga mendirikan berbagai macam lokasi posko untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sana. Nah, salah satunya adalah dari Masyarakat Rumah Aceh. Kami sudah bersama dengan pendiri Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Rumah Aceh atau PKBM Rumah Aceh, Rizky Sofia. Bu Kiki, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Bu Kiki. Iya. Jadi kalau untuk mendukung kegiatan belajar mengajar anak-anak di wilayah tempat Ibu sekarang mendirikan posko, seperti apa perkembangannya? Di tempat kami itu kalau yang kami ada 5 titik itu Pak. Ya, 5 titik di beberapa kecamatan yang berbeda. Nah untuk posko belajar yang kami lihat di 5 titik itu ada 1 titik yang sudah standby setiap hari. ya. Namun untuk beberapa titik lainnya belum ada kegiatan rutinnya Pak. Yang 5 titik di mana saja, Bu? Yang sudah standby betul-betul tiap hari yang di mana itu kegiatannya? Itu yang saya lihat di Lubuk Siduk, Kecamatan Sekrak. Ya. Itu memang sudah ada tendanya dan di situ sudah ada kegiatan bersama anak-anaknya seperti itu Pak. Baru satu ini yang rutin berjalan begitu ya, Bu Kiki ya? Untuk semuanya saya belum lihat. Ya. Kebetulan PKBM Ruman itu kan kami cuma 5 hari Pak di Aceh Tamiang. Jadi masih di Aceh Tamiang setahu saya ada sekitar 216 desa kalau saya tidak salah dengar informasi. Ya. Kami baru berkesempatan hadir di 5 titik. 5 titik di 5 desa begitu ya, Bu? Artinya begitu? 5 titik di 5 desa, di 5 beda-beda kecamatannya. 5 desa beda kecamatan begitu ya? Iya Pak. Iya. Jadi untuk yang 5 titik itu, ini kan KBM-nya mulai tanggal 5 ya, Bu? Nah itu bagaimana nanti untuk operasionalnya ke depannya? Seperti yang kami lihat di 5 titik yang sudah kami datangi, kalau sekolahnya itu memang rusak parah. Ya. Jadi kalau untuk kegiatan belajar mengajar itu mungkin untuk daerah-daerah yang tidak kena bencana. Kalau kena bencana, rasa belum bisa Pak dilakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasa ya. Ya. Tapi Karena kalau di posko yang kemarin, didirikan oleh PKBM Rumah Aceh, bisakah dimulai begitu tanggal 5 itu secara full begitu, Bu? Atau setiap hari, Bu Rizky? enggak Pak, kami cuma 5 hari kemarin itu Oh, Pak. cuma 5 hari. Dari Iya, tanggal jadi berapa kami sampai tanggal berapa, Bu? pindah-pindah Waktu dari itu, Bu, tanggal operasinya? 29 sampai tanggal 2 kemarin Pak. Oh, begitu. Jadi Iya, sekarang sudah berhenti beroperasi posko belajarnya atau bagaimana, Bu? iya, kami pindah-pindah. Jadi satu hari ada yang 2 Oh, oke. titik, satu hari ada yang 1 titik karena kami pernah merencanakan 2 titik, tapi karena kondisi jalannya yang masih lumayan sulit Ya, dan jaraknya juga jauh gitu Pak. ya. Jadi setelah posko itu selesai tanggal 2, ada yang meneruskan atau bagaimana itu, Bu Kiki? Nah, ada yang memang seperti saya bilang tadi, memang ada di situ udah berapa kali kegiatan dan ada juga yang memang ketika kami datang itu memang baru kami gitu Pak. Kayak Oh, di begitu. kecamatan di desa Rantau Pau, dusun Pajak Pagi itu Ya, pengakuan dari warganya itu baru pertama kegiatan bersama anak-anak. Jadi rasa juga kegiatan seperti yang kami lakukan ini banyak dilakukan oleh teman-teman yang lain ya, yang memang kondisinya kalau untuk Aceh Tamiang itu memang rusak parah, apalagi sekolah-sekolahnya. ya. Seperti itu Pak. Jadi setelah selesai tanggal 2 itu yang meneruskan masyarakat setempat atau siapa itu, Bu? Kemudian, Bu Kiki. Poskonya itu, Bu. Ada juga yang masyarakat setempat juga banyak yang Oh, ya. membantu. Jadi bantu korban juga banyak di sana. Ada teman-teman yang memang mereka peduli juga dengan kegiatan anak-anak walaupun tidak berseragam. Ya.
walaupun tidak seperti belajar pada hari-hari biasanya, tapi semangat anak-anak itu ya yang kami lihat, karena ada kejadian kemarin itu kami tempat tinggalnya jauh di Ya, Wangsa. Terus begitu kami mau jalan, ada kondisi mobil yang harus diperbaiki. Kemudian kami janji rencanakan jam 11, tapi tidak bisa kami tepati karena kondisi mobil. Tapi anak-anak itu nggak pulang gitu, Pak. ya, Anak-anak itu bawa makanan ke tempat titik yang dibuat untuk berkumpul sampai jam 2:30 gitu, Pak. ya, Dan semakin lama makin bertambah jumlah anaknya. Itu di Kampung Durian ya, yang digerakkan oleh guru MIN di daerah itu, Pak. ya. Seperti itu. Jadi meskipun Jadi kondisinya semangat serba mereka tuh, terbatas, tapi semangat belajar tapi anak-anaknya tinggi begitu ya, Bu Kiki ya? walaupun kakinya berlumpur gitu Ya, kan. Jadi mereka tuh kalau dibilang kondisi ya anak-anak ya bencana memang iya, tapi semangat mereka tuh alhamdulillah bagus sekali. ya, Bahkan Niki ada sampaikan juga ke ibu-ibu, kalaupun memang tanggal 5 dibuat kegiatan ya nggak mesti harus seragam gitu kan. Nggak ya. mesti harus ada seragam dulu, tapi Yang yang penting yang kegiatannya Niki berjalan lihat begitu ya, Bu ya? Bu yang Kiki Niki ya? lihat mereka berkumpul saja dengan Ya, ada yang bimbing, itu udah satu hal yang bagus gitu, Pak, ya. untuk Bu, anak-anak. tapi kegiatan yang di Posko Belajar PKBM sebelumnya apa saja, Bu? Kegiatan yang dilakukan dan juga fasilitas yang dilengkapi apa saja? Mungkin ada paket-paket buku yang sediakan juga begitu, Bu Kiki, bagi anak-anak di sana. Nah, yang kami lakukan itu karena jadi kami ada bawa beberapa paket, Ya, dan ada paket alat belajar sederhana lah untuk main anak-anak di sana. Ya, ada juga yang paketnya itu memang paket hadiah, dan ada yang paketnya itu paket kebersihan. Jadi kami bagi-bagi gitu, Pak. ya, Kami ada bawa sekitar 420 paket. Nah, itu kami bagi-bagi. Jadi kalau yang paket belajar itu dapatnya buku gambar 2 buah, kemudian ya seperti krayon, plastisin, ada pensil, pulpen, penggaris, rautan, seperti itu kan. ya. Jadi begitu kami bawa itu, ada sebagian anak, "Ibu, besok-besok bawa buku tulis ya, Bu," katanya Oh gitu. begitu ya, Bu ya. Jadi semangatnya Ya, luar biasa anak-anak itu ya, Bu, ya, untuk iya, belajar begitu ya. ada yang tanya, "Ibu, ada tasnya, Ibu," katanya gitu kan. Ya, Terus saya bilang gini, "Nanti insya Allah akan ada yang lain ya, teman-teman Ibu yang lain yang akan datang ke sini juga," seperti itu. ya, Jadi jadi mereka itu kan karena kami bergantian titik, ada di satu titik itu di Tanjung Karang Masjid Al Huda itu anak-anaknya membuat, jadi kita buat dari karton ya, yang udah kita siapin dari Banda Aceh, anak-anak itu tinggal melipat nanti lem, terus jadi bangunan satu rumah gitu kan. ya, Jadi satu rumah sudah kita siapkan, tinggal dilem aja sama mereka. Ketika mereka melipat garis putus-putus yang kita buat jadi satu rumah. Nah, itu kan ditempel dengan kertas kilat, kertas ya. Manila. Nah, si anak itu bilang, "Ibu, Ibu besok datang lagi ke sini ya?" Dia bilang gitu. Terus saya bilang, "Besok itu jadwal di desa lain, Nak." "Oh, datanglah, Bu. Kami di sini belum ada kegiatan," dia bilang gitu Ya, kan. Terus saya bilang, "Insya Allah nanti rame kok yang akan berkunjung kemari lagi. Penting ya, kawan-kawan semangat ya," saya bilang gitu. Tapi memang rata-rata seperti itu sih, Pak, ya. anak-anaknya di Mudah-mudahan sana. mereka tetap semangat ya, Bu Kiki ya, di tengah Mm-mm, keterbatasan mm-mm. begitu ya, Bu ya. Bu Kiki, tapi Iya. sebagai aktivis pembelajaran begitu ya, apa yang Ibu harapkan dengan dimulainya lagi masa belajar ini di 5 Januari, Bu Kiki? Harapan harapan tetap harus ada harapan, walaupun memang kondisinya yang kita lihat itu sekolah memang kecil sebenarnya Ya, kalau untuk mulai belajar seperti biasa. Tapi ya, ada hal yang membahagiakan ketika kami kembali kemarin, itu kami dapat kabar ada sekitar 3.000 ASN yang dikerahkan dari provinsi ya, untuk membersihkan sekolah-sekolah. Nah, jadi dengan adanya kebijakan seperti itu, arahan seperti itu, kita berharap anak-anak ini ada kegiatan rutin yang ya. bisa dikelola memang, walaupun waktunya singkat, tidak seperti biasanya. Ya.
Kemudian ada dukungan kelengkapan alat-alat belajar yang sederhana dulu dari pemerintah, sehingga anak-anak pagi ada kegiatan Ya, untuk berkumpul bersama seperti itu, Pak. baik kalau begitu Bu Kiki. Bu Kiki, kami nantikan perkembangan kegiatan dari PKBM Rumah Aceh. Terima kasih banyak Bu Kiki untuk waktunya pagi ini. Kami Sama-sama, nantikan perkembangannya Bu Kiki ya. sama-sama baik, Ya, Bapak. selamat pagi Bu Kiki. Selamat pagi. Demikian tadi pendiri Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Rumah Aceh, Rizky Sofia.